Seandainya yang menjadi korban adalah petugas keamanan, pelakunya pasti diburu secara besar-besaran oleh polisi dan TNI. Wajah mereka akan dipertontonkan melalui semua media sebagai musuh masyarakat. Pada akhirnya, sebagaimana banyak orang yang dikejar-kejar dengan tuduhan terorisme, mungkin mereka akan ditembak mati juga. Sesungguhnya skenario apa yang sedang dimainkan terkait dengan pembantaian tersebut? Siapa yang memberi persetujuan? Siapa pembuat skenario tersebut? Dan siapa saja yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan skenario tersebut? Bagaimana skenario itu sesungguhnya atau akan dibongkar? Sekarang memang belum waktunya. Tapi yang pasti sudah ada petunjuk awal. Setidaknya ada orang yang bisa memberikan petunjuk awal yang sangat penting terkait skenario tersebut. Orang ini bernama Denny Siregar, seorang aktivis media sosial. Karena cuitan-cuitannya tampak sangat terkait dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pembantaian 6 orang Laskar FPI. Lihat saja, tanggal 12 Desember 2020, dia men-tweet, habisi aja kalau dia nggak mau datang. Kita capek nunggunya. Ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit. Kali ini nggak main-main. Nyawa taruhannya. Kemudian ditutup dengan emoji wajah yang sedang tersenyum. Dan sebagaimana kita ketahui, Habib Rizik Syihab mendatangi Polda dan langsung ditahan pada 12 Desember 2020. Orang yang sama bernama Denny Siregar ini juga membuat video yang ditayangkan di YouTube setelah pembantaian terjadi. Poster video ini bertuliskan, "Bang, bang, 6 orang Laskar mati." Dan di situ ada gambarnya dia, fotonya dia sedang tersenyum dan tangannya memperagakan seolah-olah sedang memegang pistol yang diarahkan pada target tertentu. Lalu cuitannya pada 8 Desember 2020 mengatakan, sudah waktunya FPI dideklarasikan sebagai organisasi teroris. Mereka sudah berbahaya untuk negara. Bagaimana Pak Mahfud MD? Dan sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 30 Desember 2020, FPI dibubarkan dengan SKB 3 menteri bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi jelas sekali bahwa ada unsur terorisme di balik pembubaran FPI. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana Denny Siregar bisa mengetahui jauh hari sebelumnya? Apakah dia hanya berspekulasi? Atau mungkin dia orang yang berpengaruh sehingga apapun yang dikatakan dituruti? Terlepas bagaimana nanti hasil penyidikan lanjutan dari kasus pembantaian 6 Laskar FPI tersebut, apakah Denny Siregar akan dijadikan saksi ahli atau narasumber informal atau apapun, kita lihat saja nanti. Yang pasti, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berani menyimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Dari temuan penyelidikan Komnas HAM, kami menyimpulkan bahwa 6 anggota FPI yang tewas adalah korban di luar proses hukum oleh aparat keamanan. Lalu masih kata Usman Hamid lagi, aparat keamanan tidak berhak menjadi hakim dan memutuskan untuk mengambil nyawa begitu saja. Karena itu kami menilai kasus ini adalah tindakan extrajudicial killing. Nah, dampaknya, apalagi kalau nanti misalnya betul-betul dilarikan ke pengadilan pidana biasa,
yang berdasarkan hasil survei juga masih sangat dengan kecurangan atau korupsi, maka dampak yang akan terjadi, apalagi kalau nanti keputusannya adalah para pelaku pembunuhan dinyatakan tidak bersalah, maka dampaknya adalah memperburuk citra Indonesia sebagai ladang pembantaian penduduk sipil oleh aparat keamanan atau extrajudicial killings, pelanggaran HAM, dan pengerdilan demokrasi. Sementara itu kita juga ketahui bahwa sekarang ini banyak orang berharap temuan Komnas HAM akan membawa hasil yang positif. Sebaiknya harapan ini kita simpan dulu, karena temuan Komnas HAM bisa saja kembali ke titik nol, sebagaimana temuan-temuan lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada awal tahun 2020, masyarakat dikecewakan oleh pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa tragedi Semanggi bukanlah pelanggaran HAM. Tragedi tersebut adalah tragedi Semanggi I yang terjadi pada bulan November 1998 dan Semanggi II yang terjadi pada bulan September 1999. Dalam tragedi Semanggi I, 17 demonstran tewas dan 109 orang terluka. Dalam tragedi Semanggi II tercatat 11 demonstran tewas dan 217 orang terluka. Pada tahun sebelumnya, tahun 2019, masyarakat juga sesungguhnya telah menelan kekecewaan. Karena sebagaimana kita ketahui, banyak sekali pelanggaran HAM terjadi pada tahun itu. Menurut Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hermansyah, tahun 2019 adalah tahun suram penegakan HAM. Alasannya, 1. 10 demonstran tewas saat demonstrasi terhadap hasil Pilpres 2019. 2. 5 demonstran tewas dalam demo anti revisi Undang-Undang KPK. Kemudian 3, Komnas HAM menerima 2.757 aduan kasus HAM sepanjang tahun. 4, dari 73 kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil, 27 kasus dilakukan oleh polisi. Nah, jadi wajar kalau kemudian muncul kekhawatiran bahwa kemungkinan pembunuhan baru terhadap oposisi atau mereka yang dianggap nyinyir terhadap kekuasaan bisa terjadi bila kemudian nanti pengadilan memutuskan pelaku pembunuhan terhadap 6 orang anggota FPI dinyatakan bebas, bahkan dianggap berjasa, sehingga memperoleh kenaikan pangkat. Dan situasi seperti ini sesungguhnya bukanlah hal yang aneh di tengah situasi di mana demokrasi sedang dirongrong atau sedang dikerdilkan.